Siapa? Mewakili kelompok 4. Kelompok 4 enggak ada. Masih belum selesai, Pak. Ya, apa adanya. Ya, siapa ini kelompok 4? Aulia. Gini bukan ya? Ini Pak, tadi tuh baru nyari yang uji stasionernya aja. Baru sempat paham yang itu. Ya udah, apa adanya kamu jelasin. Apa yang kamu peroleh. Ini kalau saya yang gini ini tuh di uji stasionernya awalnya tuh nggak stasioner karena dia itu ini melebihi min-nya. Terus habis itu distasionerin pakai diferensiasi jadinya gini. Jadi stasioner gitu. ACF itu apa? Hmm. Apakah ACF itu uji stasioner? Apa sih panjangannya ACF? Autocorrelation function. Artinya, Autokorelasi. Oh iya, itu ya. Fungsi autokorelasi. apakah dia untuk uji stasioner? Oke, berarti belum bisa. Iya, Belum, Pak. belum, Pak. Di kuliah time series belum sampai sini. Belum, Belum, Pak. belum sih, Pak. Sampai mana? Ini moving average, terus Iya, SIS, masih aman. itu, Pak. Masa stasioneritas belum? Belum, Belum. Pak. Ya kan itu sebagai syarat. Arima juga, R juga syaratnya itu stasioner. Iya kan? Kalau langsung makan nggak bisa, harus stasioner dulu. Dipelajari dulu ya. Lanjut kelompok 2. Sebagai pembanding, apakah sama? Kalau sama pikirannya berarti sama salahnya. Silakan perwakilan kelompok. Mana cara stopnya? Kok nggak ada penjelasan?
Sebentar, Pak. Kalau dari diskusi kami tadi, ini hasil yang PACF atau Partial Autocorrelation Function, itu yang tujuannya mengukur hubungan langsung antara data saat ini dan lag sebelumnya dengan menghilangkan pengaruh lag di antaranya. Nah, dari PACF Ya, ini, stasioner apa tidak ujinya? menurut kami tidak stasioner karena dia masih tadi namanya Masih apa? Memang sudah diuji. tidak stasioner karena nilainya turun perlahan. Jadi perlu di differencing. Belum perlahan. Kamu nguji atau ngeliat? Ngelihat, Pak. Mana ada aturan ngeliat? Eh? Harus diuji, nggak bisa dilihat. Emang kamu bisa, saya cuma melihat sampean lulus kuliah ini cuma melihat kok bisa tanpa ujian. Mau gitu? Ya harus diuji kan aku udah bilang tadi diuji stasioneritas mana sih teorinya? Pakai uji, Pak. Uji autokorelasi. Ya mana tunjukkan ujinya? Wong ini bukan uji gitu loh. Ini kan belum dijelaskan hasil ujinya mana. Ini uji awal, Pak. Ini uji yang awal. Uji apa itu? Pakai uji apa? Ini pakai autocorrelation. Uji stasioneritas apa uji autokorelasi? Kalau em, Hmm? Ya kalau nggak tahu itu ya googling gitu loh, browsing. Yang berpraktek nggak tahu. Tadi dijelaskan teorinya nggak mau nanya, nggak perhatikan. Udah gagal. Kelompok 2 dan 4 gagal. Menambah PR. Apakah kelompok 1 dan 3 sama menghasilkan PR? Bagaimana dengan kelompok 1 perwakilannya? Jadi kalau benar kelompoknya tidak jadi PR, kalau yang salah PR tambah.
Sama aja diem tok malah kelompok satu. Lewat. Kelompok tiga. Lewat juga. Ini Pak, kalau kelompok kami nemunya juga cuma gambar karena tadi waktu browsing itu kan Ya memang hasilnya disuruhnya, gambar. iya maksudnya Padahal ada itu pakai tulisannya. autocore. Coba Zulaiha share screen. Itu ACF itu. ACF bukan uji stasionaritas. Uji stasionaris pakai apa tadi? Pakai ini Pak, ADF Pak. Apa itu? Cuman kalau di SPSS maupun Minitab itu nggak ada langsung uji stasioner menggunakan uji ADF. Jadi ada, tapi ada cara lain. Yang pertama itu kita nyari apa plot time seriesnya itu. Setelah itu kalau misalkan dari data itu menunjukkan adanya naik turun, itu artinya tidak stasioner. Nah, kemudian setelah tidak stasioner itu agar stasioner dilakukan diferensiasi. Tapi dari kelompok kami ketika mencoba untuk mendiferensiasi itu error Pak. Jadi kita cuma sampai baru tahu kalau misalkan data tersebut itu tidak stasioner gitu Pak. Jadi kelompok 4 mengetahui dia tidak stasioner dari grafik plot. Iya Pak, dari kelompok kami. Itu visual, tapi belum diuji. Iya, Kan? iya. Nah, harus diuji. Uji itu dites. Bener ndak penglihatannya itu? Seperti saya melihat Mas Salman, kelihatannya kok lulus, tapi harus diuji. Ujiannya bener ndak lulus, ya kan? Kan Hmm. kelihatannya itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Statistik itu penuh hitungan, perlu angka. Visual hanya dia sebagai pembantu menjelaskan hasil angka itu sebagai keakuratannya. Jadi visual plot itu boleh, tapi jangan lupa angkanya berapa, bener enggak itu. Bahwa itu tidak stasioner, pakai uji ADF ya. Ya kalau aplikasi nggak ada, emang aplikasinya cuma itu doang. Ya, Ya karena keterbatasan aplikasi memang pasrah begitu saja. Padahal itu kebutuhan. Sama ya, sama aplikasi itu alat bantu. Misal, sama butuhnya itu misal mau memotong pohon. Nah, motong pohon cuma ada palu, cuma ada gunting. Pasrah pakai itu. Kan butuh gergaji. Gimana kalau gergaji nggak ada? Ya cari. Kalau di aplikasi SPS nggak ada, ya cari yang lain. Kan gitu. Jangan pasrah bontokan. Banyak aplikasi itu. Terus tadi masalahnya adalah kalau misalkan sudah diuji ternyata nggak stasioner kan harus di differencing. Sama nggak bisa di differencing. Ya, nggak bisa katanya keterbatasan alat. Differencing itu tahu kan apa itu? Apa man? membuat variabel baru Pak. Dengan cara Hmm, menghitung apa ya? Menghitung nilai saat ini dengan nilai sebelumnya. Apa ya? Kurang lebih kayak gitu Pak. ya selisihnya, Iya, ya selisih. kan? Jadi selisih semuanya. Kalau Ya. manual bisa kan itu? Iya kan? Hmm.
Hah? Masih mikir? Bingung, Pak. Loh, kok bingung? Tahu rumusnya kan? Nilai sebelumnya dikurangi nilai sekarang. Nilai sebelumnya dikurangi nilai Saat ini. saat ini dikurangi dengan sebelumnya, apa sebelumnya dikurangi saat ini? Saat ini. Saat ini kayaknya, Pak. Diulangi sih. Nilai saat ini dikurangi dengan nilai sebelumnya. Tuh, ya. Ngitung itu aja nggak bisa. Bisa kan? Ya, Y1 dikurangi Y2. Y2 ya. dikurangi Y3. Y3 dikurangi Y4. Gampang kan? Bisa Ya. nggak sih? Anda kesulitan aplikasi. Ada aplikasi malah nggak bisa. Ya nggak perlu aplikasi. Tapi bisa kan dihitung. Pakai apa? Kalkulator. Kalkulator ya kesuwen, Mbak. Pakai Program. program, orang bikin program. Pakai Excel. Ya pakai Excel dong. Masa gitu aja nggak kepikiran. Excel itu manual. Mempunyai data dikurangi ini gitu aja kok. Kalkulator ya kesuwen 1000 data piye. Nah, kalau Anda kesulitan pakai aplikasi karena nggak bisa difference, nggak ada atau nggak bisa, nggak tahu. Ya manual, apa susahnya kalau manual bisa. Ternyata dipersulit oleh aplikasi, misalkan karena nggak tahunya atau karena nggak bisanya. Berarti kan muncul variabel baru. Nah, udah, berarti yang itu yang dicek, muncul variabel baru. Misalkan tadi Y sekarang menjadi Z. Kan bisa. Diuji stasionaritasnya pakai augmented decafuller. Ya kalau aplikasi di situ nggak ada, ya cari aplikasi yang lain. Bener nggak di situ nggak ada atau sama nggak bisa mencari atau gimana? Apakah boleh Pak aplikasi campur-campur? Ya kan saya bilang aplikasi itu alat. Misalkan Saman makan, Saman nggak cukup pakai alat sendok, butuh garpu karena makan mie. Ya pakailah dua-duanya, ya kan? Itu alat, bukan menu utama. Menu utamanya nasi tadi. Alatnya untuk memudahkan sendok, garpu, atau bahkan supit, terserah yang bisa dan mendukung. Oke, setelah di stasioner di differencing pertama, babak pertama itu satu kali, itu stasioner, ya udah lanjut ke regresi. Regresinya pakai leg apa? Nah, ini baru ACF, BACF. Leg 1 apa leg 2? Kalau leg 1 itu berarti cuma YT-1. Kalau leg 2 sampai YT-2. Apakah di sini semua kuliah time series? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Nah, iya berarti sama dong. Tinggal memahami modelnya R1 gimana, R2 gimana, R3 dan seterusnya. Tergantung lag-nya. Lag itu diperoleh dari uji ACF, PACF. Itu mencari lag, bukan mencari stasionaritas. Mencari modelnya itu loh ACF PACF. Oh, ini ACF-nya begini, PACF-nya begini, maka modelnya harus R1, R2, R3 atau MA1, MA2, MA3 tergantung dari karakteristik ACF PACF. Dibaca buku time series-nya ya. Kemudian kalau sudah terbentuk ACF, BCF, kemudian model lag-nya mau lag berapa sesuai dengan ACF, BCF, barulah ketemu estimasinya parameter. Parameternya berapa, baru lanjut ke uji signifikansi parameter, dan seterusnya. Langkah-langkah selanjutnya sama.
Time series itu bedanya di awal saja, yaitu sampai ke pembentukan model ACF ACF itu. Ya kan? Berarti semuanya PR, nggak ada yang bisa. Kurang pemahaman atau kurang waktu, itu berarti dibuat tugas untuk minggu setelah. Minggu depan libur ya? Berarti setelah liburan, nambah berarti. Tugasnya tetap seperti tadi, ya. Laporannya juga sama dengan tugas pertama. Bagaimana dulu portofolio ya. Tapi dibedakan ya, tugas 1, tugas 2 gitu. Nah, tugasnya nambah. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Silakan, Kesya. Yang tadi kan kita nyoba uji normalitas ya Pak ya. Nah itu harus memasukkan variabel independen dan dependen. Tuh. Itu bagaimana Pak? Variabel sampean, normalitas, independen itu kan modelnya, Mbak. Ya, saya yakin ya. Kan ada dependen juga tetap sama. Bedanya cuma siapa statusnya itu. Kira di time series di aja. Time series siapa, Bu? Siapa? Bu Sri, Pak. Bu Rini. Putri hari ini. Masternya kan, profesornya. Susah ya diajari profesor. Y sama dengan, misalkan saya pakai beta 0 plus beta 1 linear sederhana, misalkan ini sederhana itu pakai R1 ya. Berarti ini YT, ini YT min 1. Ini R1 kan, plus error. Sama kan dengan parametrik biasa. Ya kan, kalau biasa kan ini Y, ini X itu kan bedanya. Cuman ini yang dipakai leg 1. Kalau leg 1 sudah stasioner. Oh, kalau differential 1 sudah stasioner ya. Differential 1 sudah stasioner. Jadi misalkan differential 1 sudah stasioner, maka ini YT. YT itu kalau YT itu data asli setelah di differencing menjadi ZT gitu ya. Karena ZT itu kan sama dengan YT min 1 kan selisihnya. Nah, berarti variabelnya sama ganti Z supaya nggak bingung asalnya Y ini jadi Z. Jadi ZT ini ZT. Ini yang sudah stasioner ya Z-nya ini. Kemudian ini statusnya sebagai Y, ini statusnya sebagai X. Yang dependen mana? Independen mana? Kan udah ketahuan. Mbak Kesia? Iya Pak. Iya, udah ketahuan. Loh, Pak, yang independen itu kan Y dan X sama aja. Ini Y-nya, ini X-nya. Makanya susun modelnya dulu. Anda tahu mana yang bebas, mana yang tidak. Oke, ada lagi? Pak, kalau misalkan differential 1 kali belum stasioner, lanjutkan differential 2 kali. Kalau differential 2 kali itu begini, tadi kan Z belum stasioner, berarti dikurangi lagi YT, ZT min 1. Ganti dengan W. Nah, dari Y ke Z, Z ke W. Nah, ini differential 2 kali. Jadi ini disubstitusikan. Bukan berarti ini Y1 dikurangi Y3 loh ya. Bukan loh ya. Tapi ini hasil differential 1 di differential lagi. Namanya differential 2 kali. Jadi perolehan dari Z ini. Selisihnya diambil diselisihkan lagi. Itu namanya differential. Sebenarnya melakukan stasioneritas supaya stasioner
kan sama dengan data. Nggak normal, dinormalkan, kan banyak cara. Stasioner juga begitu, banyak cara untuk menjadi stasioner, tidak harus differencing. Bisa apa teorinya? Bisa dengan cara, teorinya belum nyambung. Bisa dengan logaritma, datanya dilogkan, dan seterusnya. Apakah harus differencing? Tidak. Ya, banyak cara supaya dia yang penting stasioner. Jadi treatmentnya itu banyak treatmentnya. Kita harus sehat, misalkan. Treatment penyembuhan banyak, nggak harus suntik, bisa obat, bisa alternatif, yang penting sehat, ya kan? Nah, itulah tujuannya yang penting stasioner. Setelah itu baru dimodelkan, baru di aplikasi ketemu betanya, ini diuji. Ujinya sama dengan langkah-langkah di parametrik sebelumnya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Baik, nggak ada? Yakin? Ya udah. Kalau susah atau kesulitan, pakai googling minimal ChatGPT. Ya, gunakan ChatGPT sebagai konsultan gratis, sebagai pembimbing gratis. Apapun bisa di chat. Bagaimana ya? Misalkan, bagaimana cara uji stasionitas melalui SPSS? Enter, muncul. Ya kan? Nggak percaya, buktikan. Maka percayalah. Cukup, Mas Iqbal, nggak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Aulia? Cukup. Cukup, Pak. Mbak Dea juga nggak ada, Mbak Dea? Pertanyaan? Cukup, Pak. Ya udah, ini sebagai hasil oleh-oleh lebarannya. Nanti setelah lebaran, liburan, oleh-olehnya jawaban tugas, bukan oleh-oleh kue. Dengan hamdalah kita sama akhiri, semoga apa yang kita pelajari tadi sedikit banyak dapat kita kerjakan untuk yang akan datang. Alhamdulillahin, bila ada hidayah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.